Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita masih melanjutkan pembahasan kita masih mengenai fikih hutang piutang. Dan pada pembahasan kita di pertemuan sebelumnya itu terhenti di masalah zakat perniagaan. Karena banyak kaum muslimin muslimah yang berdagang, mereka hanya menghitung zakat itu dari uang cash omset saja. Mereka tidak memasukkan stok ke dalam item zakat. Sehingga per tahunnya sudah bayar zakat, oke, sudah bayar zakat. Tapi ini biasanya karena tidak dimasukkan stok, itu biasanya bayar zakatnya itu minus, tidak seharusnya. Ada yang konsultasi ke salah seorang guru kami, beliau punya suatu usaha. Biasanya bayar zakat itu per tahun 500 juta. Dia punya usaha. Setelah dikoreksi, ternyata ada stok-stok barang dagang yang tidak dia hitung. Setelah dihitung stok dan uang cashnya, harusnya dia bayar zakat per tahun itu 1,5 miliar, bukan 500 juta. Berarti per tahun dia hutang kepada Allah zakat 1 miliar. Ini kita telah bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya yang namanya stok itu dizakati. Nanti digabung dengan cash yang ada, kemudian stoknya dikonversi ke dalam bentuk rupiah, kemudian ditotal baru dikeluarkan 2,5%. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah zakat dari hasil perniagaan kalian. Dan dalilnya juga kita telah bahas di pertemuan sebelumnya. Dan banyak juga, ada beberapa hari yang lalu seorang pengusaha, orang yang punya usaha bengkel, dan dia berkonsultasi, dia menganggap ini sudah usaha sudah tahunan. Dia menganggap dia belum sampai nisab, maka dia belum pernah bayar zakat. Sejak usahanya laris, dia belum bayar zakat. Dia mulai dari 2022 dan langsung ramai. Sekarang 2025 belum bayar zakat. Karena yang dia jadikan acuan uang cashnya. Uang cash saya Ustaz tidak pernah menyentuh nisab. Dia lupa dia punya stok. Dia lupa dia punya stok oli, nanti ganti ya semua spare part mobil dia lupa. Dia nggak hitung stok-stok seperti itu, kopling dan segala macam, kopling satu set dan yang lainnya dia lupa. Makanya kita suruh audit ulang. Saya sampaikan kepada pengusaha tadi, Bapak saya yakin Bapak ini sudah wajib zakat bukan 2025, tapi 2 tahun 3 tahun lampau Bapak sudah kena zakat. Kenapa belum bayar zakat? Karena dia cuma menghitung dari uang cash di laci dan tabungan saja. Dia lupa dia punya stok-stok barang dagangan, onderdil mobil dan spare part lainnya. Itu pun kalau diuangkan itu bisa juga angkanya ratusan juta. Coba kalau dia combine uang cash di laci, uang cash di tabungan dengan spare part yang dikonversi kepada rupiah, itu kalau digabungin, nah, bisa saja Bapak 2023 sudah kena zakat. Sementara sampai 2025 belum bayar zakat. Kapai umroh lo tuh, Masya Allah. Zakat ada bapak, iya kapai umroh lo tuh. Nah, itulah masalahnya Pak.
Itulah masalahnya. Umroh sunnah, bayar zakat wajib. Rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, sholat, zakat. Jangan main-main dengan zakat. Zakat itu rukun Islam. Sebagaimana sholat tidak boleh tinggal, zakat tidak boleh tinggal. Sebagaimana sholat ada aturan, zakat ada aturan. Jadi jangan dibalik-balik syariat ini. Ini jangan terbalik-balik. Zakat dulu bayar. Ini dia. Jadi banyak kadang kaum muslimin yang berdagang, karena mungkin belum sampainya ilmu, banyak yang bayar zakat itu melupakan stok. Padahal di dalam Islam, sejak zaman dahulu, stok itu dizakatkan. Sebagaimana ada asar dari sahabat Maimun Ibn Mihran, dia mengatakan, "Iza halat 'alaika zakat, fanzur makana indak min naqdin aw 'aradin lil bai' faqawwimhu qimatan naqd." Apabila telah datang zakat kepada salah seorang kalian, sudah datang deadline bayar zakat kepada salah seorang kalian, maka hendaknya dia cek berapa uang cash yang dia punya dan juga stok-stok barang dagangan. Kemudian untuk stok faqawwimhu qimatan naqd. Nah, untuk stok maka nanti dikonversikan, ditaksir kepada harga rupiah. Kalau kita pakai rupiah, nanti dapat, nanti pas deadline stok opnam, hitunglah stok tadi ke dalam bentuk rupiah, ditambahkan kepada tabungan saldo yang kita punya. Nah, nanti di total dari situ baru keluar angka zakatnya. Maka ada kalanya orang rutin bayar zakat tadi 500 juta, padahal harusnya dia bayar zakat itu 1,5 miliar. Berarti kan ada minus itu sebesar 1 miliar. Makanya perhatikan kaum muslimin, ini disebut hutang kepada Allah, yaitu zakat yang belum genap dibayarkan. Zakat yang masih ada minus itu namanya hutang kepada Allah. Kemudian dalam dunia perdagangan dan dalam kehidupan, kadang orang-orang yang punya harta ini tidak lepas dari hutang dagang, tidak lepas dari piutang. Barang-barang kita mungkin dibeli orang secara kredit atau dibawa orang dulu, bayarnya belakangan. Ini juga ada regulasinya. Di pertemuan sebelumnya kita telah tuntaskan masalah zakat hutang. Hutang itu kalau dibawa menyentuh deadline bayar zakat, maka hutang itu kita bayarkan zakatnya. Tapi kalau hutang itu kita bayarkan dahulu sebelum menyentuh deadline, sebelum kena haul zakat, maka hutang itu kita tidak bayarkan zakatnya. Makanya nasihat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Hadza syahru zakatikum, faman kana 'alaihi dain falyu'addi dainahu hatta tahsula amwalukum fatu'adduna minhu az-zakah." Utsman umumkan kepada kaum muslimin, ini adalah bulan biasanya kalian bayar zakat. Ini bulan, ini kalian biasanya bayar zakat. Maka silahkan cek punya hutang atau tidak. Kalau punya hutang, bayar dulu hutangnya sebelum haul. Kalau punya hutang, bayar dulu hutangnya agar kita tahu berapa sisa uang setelah hutang dibayar, maka bayarkan zakat dari sisa uang setelah hutang dibayar. Maka sebelum haul bayar hutang. Tapi kalau hutang belum kita bayar, masuk dia ke dalam haul, maka nanti hutang tadi itu kita zakati. Contoh sederhananya, ada orang yang akan bayar zakat bulan Februari. Bulan Februari dia akan bayar zakat. Kebetulan sewa kadai, uang bayar kedai ini bulan Maret. Uang udah disisihkan per tahun. Gitu ya. Harusnya dia sudah punya uang, biar mudah saja. Dia punya uang cash 100 juta. Dia punya stok barang dagang untuk Februari itu taksiran 200 juta. Berarti dia hendaknya bayar zakat dari 300 juta. Bulan Februari, ini sudah masuk bulan Februari. 2 hari lagi ingin bayar zakat. Dan dia sudah hitung-hitung semuanya. Di angka 300 juta zakat. Bulan Februari. Sementara dia sudah punya uang sewa kedai, katakanlah sewa kedai 50 juta setahun. Dia sudah sisihkan. Tapi dia bayar kedai itu biasanya bulan Maret. Sementara bulan Februari, katakanlah 15 Februari dia harus bayar zakat. Ini ada uang 50 juta. Sementara ada uang 300 juta untuk bayar zakat. Maka bagaimana teknis 50 juta ini? Kalau 50 juta ini
harusnya walaupun nanti bayarnya Maret, harusnya dibayar sebelum bayar zakat idealnya. Biar uang 50 juta uang kedai tadi kita tidak bayarkan zakatnya. Nah, walaupun Maret ya kita bayar saja di bulan Februari tadi 2 hari menjelang bayar zakat kita bayar kedainya untuk setahun. Tapi kalau uang itu masih di saldo kita, belum dibayarkan di bulan Februari, maka uang kedai 50 juta tadi dikenai zakat. Dalam artian dia bayar zakat dari angka 300 juta tambah 50 juta uang kedai. Berarti dia bayar zakat dari 350 juta. Nah, itulah kurang lebih cara memahami hadis dari Utsman bin Affan tadi. Jadi kalau ada rasanya hutang, ya bayar dulu sebelum bayar zakat, itu bisa mengurangi nominal zakat. Tapi kalau dibawa lewat, nah itu sudah, maka dia kena zakat. Kemudian ada namanya piutang. Piutang, uang kita di tangan orang lain. Atau barang dibawa orang nanti bayarnya tempo atau bayarnya cicilan. Untuk piutang di dalam Islam, keterangan para ulama itu piutang, sepakat ulama seluruh mazhab, piutang itu dibagi dua. Ada piutang lancar, ada piutang macet. Piutang lancar kita telah kupas di pertemuan sebelumnya. Bahwasanya yang namanya piutang lancar dibawa oleh orang amanah. Kapanpun kita minta dia bisa bayar. Atau dia kalau mencicil itu on time, setiap tanggal 1 terus tanggal 1. Piutang lancar ini dibawa oleh orang amanah, kapanpun kita minta dia bisa bayar dan dia mampu untuk membayarnya. Nah, untuk piutang lancar ini dizakati per tahun. Dizakati per tahun. Misal, kita 15 Februari ingin bayar zakat. Kebetulan uang cash ada 100 juta, stok barang dagang ada 200 juta dikonversikan ke rupiah 300 juta. Kebetulan ada barang di orang atau uang kita ada di orang 100 juta. Tapi orang ini amanah. Bahkan dia pesan, kapan kamu minta uang minta saja saya bayar. Nah, dia pesannya seperti itu. Kapan kamu butuh bilang ya, nanti saya bayar langsung. Tapi sekarang saya putarin dulu. Berarti ini piutang lancar. Karena statementnya kapan dia minta dibayar. Dan dia memang orang yang amanah. Maka giliran jatuh tanggal 15 Februari, berapakah dia hendak bayar zakat? Totalnya adalah 400 juta. 100 juta uang cash, 200 juta stok barang dagang bentuk rupiah atau konversi ke rupiah, dan 100 juta piutang lancar ini dimasukkan bayar zakat, walaupun di tangan orang. Keterangan para ulama, piutang lancar di tangan orang amanah, kapanpun kita minta dia bisa bayar, dan dia orang yang mampu bayar utang, al-mali, ini sama seperti kita taruh uang di bank, kapanpun kita tarik bisa. Karena akad kita kepada bank, deposit dan segala macam itu adalah piutang. Kita memberikan piutang kepada bank. Nah itu analogi piutang lancar. Maka ini dizakatkan per tahun. Bagaimana dengan piutang macet? Pinjam dari tahun 2010 sampai 2025 lalu dibayar, gitu ya. Bisuak beko gitu ya, menghilang dan segala macam. Susah. Keterangan para ulama, piutang macet ini berarti dipegang oleh orang yang tidak amanah. Susah ditagih. Uang ini Pak, keberadaannya antara ada dan tiada. Allah putih harapan meminta. Allah putih harapan meminta. Allah panik meminta. Allah putih harapan. Dianggap sudah hilang uangnya. Itu piutang macet. Keterangan para ulama untuk piutang macet, bagaimana zakatnya di antara pendapat mazhab yang kita pegang, piutang macet itu nanti zakatnya ketika uangnya kita terima secara penuh baru kita bayar zakatnya. Misalnya tadi 100 juta. 100 juta itu dipinjam orang. Udah bertahun-tahun belum kembali. Udah nggak usah pikirin zakatnya. Katakanlah dia janji misalnya tahun 2020 teman pinjam 100 juta, janjinya bayarnya 2021. Ternyata sudah 2022, 2023, 2024, enggak pernah dibayar. Sudah berdarah-darah menagihnya, baru 2025 dia bisa bayar 100 juta, maka bayar zakatnya pas terima uang Pak. Ini pendapat mazhab yang kita pegang, pas terima uang 100 juta, langsung aja keluarkan 2,5% zakatnya, sudah.
Jadi berapapun lama tahunnya kita nggak hitung tahunnya, karena ini piutang macet. Uangnya antara ada dan tiada. Maka cara bayar zakatnya pas kita terima full 100 jutanya kita terima, maka kita langsung keluarkan 2,5%. Walaupun nanti 50 juta piutang macetnya itu di bawah nisab tidak apa-apa. Nanti dapat 50 juta itu baru lunas dia sekarang, sudah bertahun-tahun lunas sekarang, maka seketika terima uang langsung potong 2,5% untuk zakat sekali itu saja sudah. Berbeda dengan piutang lancar, ini per tahun kita zakat. Karena uang kita di tangan orang itu kapanpun bisa kita tagih karena dia adalah orang yang aman. Itu tadi perbandingan zakat piutang. Ada istilahnya piutang lancar, ada istilahnya piutang macet. Kemudian di dalam fikih ada namanya utang zakat. Ada namanya utang zakat. Ini sudah bunyi belum ya? Apa itu utang zakat? Utang zakat ini cocok untuk para pedagang. Ada kalanya para pedagang, terutama fase corona kemarin Bapak Ibu sekalian. Stok barang banyak, tapi cash tidak pegang. Tapi kita ingat, dalam Islam ada yang namanya zakat perdagangan. 2 tahun dilanda corona, stok barang banyak, tapi cash tidak punya. Makan pun susah. Apakah tetap bayar zakat? Di dalam Islam tetap bayar zakat, karena dia punya stok. Cuma nggak punya cash. Maka tetap dia hitung per tahun, tapi dicatat dulu. Tahun pertama corona, zakat sekian tapi belum bisa bayar. Tahun kedua corona, catat zakatnya tapi belum bisa bayar. Nanti kalau Allah lapangkan rezeki baru bayar zakat tadi. Karena walaupun dia nggak punya cash, tapi kalau stok barang banyak, punya rumah kontraktor 50 unit tidak laku-laku, itu namanya stok. Punya mobil berunit-unit tidak laku-laku, itu namanya stok. Walaupun belum laku, dia tetap dizakati. Walaupun belum pegang cash, dia tetap dizakati, tapi menjadi hutang ini disebut hutang zakat. Hutang kepada Allah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.